kekuasaan tangan besi PKC di luar kendali. Gelombang protes meletus di berbagai daerah. Pekan lalu, China mengalami lonjakan tajam dalam aksi unjuk rasa kolektif. Dalam waktu hanya 4 hari, sedikitnya 21 protes meletus di seluruh negeri, mencakup wilayah Guangdong, Fujian, Hunan, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Hebei, Jiangsu, Guizhou, Qinghai, Gansu, Hubei, Beijing, dan Shanghai, menurut pelacak protes sipil Yesterday dan akun X Teacher Lee is not your teacher. Gelombang demonstrasi terbaru ini dimulai pada tanggal 16 Juni. Sebagian besar insiden berpusat pada upah yang tidak dibayar, pemotongan tunjangan tenaga kerja, hak perumahan, penggusuran paksa, dan penindasan terhadap para pemohon keadilan. Seorang pengacara dari Guangdong bermarga Liu, yang berbicara kepada RFA pada tanggal 23 Juni dengan syarat anonim, mengatakan, lebih dari 20 insiden massa yang terlihat dalam waktu hanya 4 hari sangatlah tidak biasa. Gelombang kerusuhan ini mencerminkan memburuknya ekonomi, eksploitasi pekerja migran yang terus berlanjut, dan tekanan hidup yang semakin berat bagi tenaga kerja. Pemogokan karena upah meningkat seiring runtuhnya kepercayaan publik terhadap otoritas. Di Fuqing, Provinsi Fujian, perusahaan Xiangxing Luge Commerce, yang didanai investasi Hong Kong dan memiliki sejarah lebih dari 30 tahun, gagal membayar upah selama 10 bulan. Hal ini memicu ratusan pekerja perempuan untuk melakukan mogok kerja dari tanggal 17 hingga tanggal 19 Juni. Rekaman video menunjukkan para pekerja meneriakkan slogan dan berdemo di depan kantor pemerintah kota Fuqing, menuntut campur tangan resmi. Di bawah tekanan, perusahaan akhirnya setuju untuk membayar 1 bulan gaji. Protes serupa terjadi di galangan kapal China Merchants di Qingdao, taman logistik di distrik baru Sixian, Shaanxi, Hotel Xinli di Qiyang, Hunan, proyek kereta api China di Shandong, gudang Silk Road Cloud di Xingping, komunitas pedesaan di Chaoyang, Guangdong, dan Hotel Lanhai Grand di Donying. Dalam banyak kasus, tunggakan upah berlangsung lebih dari 3 bulan, memengaruhi puluhan hingga ratusan pekerja di setiap lokasi. Tuan Wang, mantan pekerja LSM di Shenzhen yang menggunakan nama samaran demi keselamatan, mengatakan kepada RFA bahwa sejak awal Juni, protes buruh telah meletus di Dongguan, Zhongshan, dan Foshan. Di kota Chang'an, sebuah agen tenaga kerja menahan hampir setengah dari gaji pekerja selama proses outsourcing. Di pabrik plastik Jinhui, pekerja memprotes penunggakan upah yang berkepanjangan sementara otoritas setempat tidak memberikan tanggapan. Tenaga medis dan pegawai publik ikut bersuara. Pada tanggal 17 Juni, staf rumah sakit kedua Weinan di Shaanxi mengunggah pernyataan bahwa gaji mereka belum dibayarkan selama 3 bulan berturut-turut dan tidak ada tunjangan asuransi sosial atau dana perumahan yang diberikan. Nasib pekerja medis kontrak yang diabaikan oleh pendanaan pemerintah menarik simpati dan unggahan ulang yang meluas. Selain sengketa ketenaga kerjaan, banyak demonstrasi berasal dari persoalan tanah dan perumahan, khususnya penggusuran paksa dan proyek konstruksi yang terhenti. Pada pertengahan Juni, warga di Kabupaten Pingxiang, Xingtai, Hebei, termasuk desa Yuliu Zuang dan Zhongwei, menuduh pihak berwenang menghancurkan rumah tanpa pemberitahuan resmi. Banyak rumah yang dihancurkan baru saja selesai dibangun atau hampir selesai, dengan biaya lebih dari 1 juta yuan. Beberapa keluarga mencoba menghalangi ekskavator, namun akhirnya menyerah karena takut akan pembalasan terhadap proyek yang masih berjalan. Pada tanggal 19 Juni pemilik rumah di RNF Tiangxi Mansion, Shanxi memprotes keterlambatan akta properti, proyek sekolah yang tidak terrealisasi, dan risiko besar kebakaran. Polisi menutup lokasi dengan barikade. Salah satu warga mengatakan, kami sudah memperjuangkan hak kami selama bertahun-tahun. Pengembang terus mengingkari janji sementara pemerintah tetap pasif. Pada tanggal 16 Juni penggusuran paksa di desa Xiamao, distrik Baiyun, Guangzhou memicu bentrokan hebat. Beberapa warga desa terluka. Di Xianyang, Shaanxi, orang tua murid dari kompleks perumahan Evergrande memprotes perubahan zona sekolah, banyak yang dipukuli dan ditangkap. Upaya hukum ditolak, para pemohon keadilan ditindas. Beberapa pengunjuk rasa menempuh jalur resmi namun justru menghadapi tindakan kekerasan. Pada tanggal 16 Juni di depan Pusat Promosi Ketenagakerjaan Shanghai, beberapa orang yang menuntut keadilan atas pemotongan manfaat asuransi migran dipukuli oleh petugas keamanan. Kebijakan yang awalnya dirancang untuk melindungi pekerja migran, kini mengalami pemangkasan drastis selama transisi sistem jaminan sosial. Di tempat lain, pekerja konstruksi di Greenland, Hong Kong dan Shanghai, memukul ember logam sebagai bentuk protes atas upah yang belum dibayar. Di distrik Yuhang, Hangzhou, lebih dari 100 petugas polisi secara paksa menyita gerobak makanan seorang pedagang kaki lima. Di Beijing, polisi khusus dan kendaraan dikerahkan untuk menghadang para pemohon keadilan. Meskipun gagal, tindakan itu menarik perhatian luas secara daring.
Pada tanggal 13 Juni di Nantong, Jiangsu, seorang siswa sekolah menengah meninggal karena bunuh diri setelah diduga mengalami kekerasan verbal dari gurunya. Keluarganya memprotes selama 3 hari di depan sekolah. Pada tanggal 15 Juni polisi membubarkan aksi tersebut secara paksa dan menahan beberapa orang. Malam itu, kakek nenek siswa dan warga desa mendatangi kantor pemerintah kecamatan untuk menuntut pembebasan mereka, namun tidak ada pejabat yang menanggapi. Gelombang protes meledak secara daring saat kontrol negara melemah. Sebagian besar insiden ini direkam dan diunggah oleh peserta atau saksi mata ke platform seperti WeChat, Xiaohongshu, dan Douyin, lalu menyebar ke jaringan luar negeri. Meskipun banyak video yang dengan cepat dihapus, akun seperti Yesterday Big Chat dan Teacher Lee is Not Your Teacher terus membagikannya ulang, menjaga agar cerita tetap hidup. Salah satu klip dari tanggal 19 Juni yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima diguyang menyeret petugas Chengguan yang diduga pura-pura cedera menjadi viral. Seorang netizen mengejek, upaya tim humas untuk menutupi kesalahan petugas kota benar-benar sia-sia. Seorang mantan jurnalis radio di Xi'an mengatakan kepada RFA, sebagian besar pengunjuk rasa telah kehabisan semua jalur resmi sebelum akhirnya turun ke jalan. Itulah mengapa insiden ekstrim bisa terjadi. Ia menambahkan bahwa 21 protes berskala menengah hingga besar dalam hanya 4 hari tidak bisa lagi dianggap sebagai kasus yang terisolasi. Dengan penurunan ekonomi, runtuhnya sistem hukum, dan pengawasan ketat terhadap kebebasan berbicara, ketidakpuasan di akar rumput China semakin memuncak. Model kekuasaan represif tradisional kini menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.